adik-adik siswa-siswi SD ya, yang semoga saja selalu sehat. Hari ini kita kembali belajar. Nah, untuk pelajaran hari ini merupakan salah satu materi yang dikhususkan di silabus. Ya. Nah, ini silabus untuk KSN 2021. Nah, ini untuk KSN 2021 ya. Ini dia. Yaitu kombinatorik. Nah, ini di KSN 2021 ini. Kombinatorik. Apa yang dibahas? Untuk kertas enggak? Oke, aduh. Nah, yang ini 2021. Di sini tidak ada penjelasan apa yang dibahas. Tetapi di 2020 ada dia. Nah, apa saja ini dia? Yang hanya menyatakan bilangan sebagai jumlah. Nah, jadi kita tinggal di sini dipelajari tambah-tambahan ternyata. Tambah-tambahan, terus pengurangan, kemudian kali sama bagi. Ini khusus ternyata. Nah, nanti untuk soal-soal awal ini saya tidak begitu berat. Tapi nanti saya akan kasih. Nanti di latihannya kita akan latihan soal-soal yang agak sulitnya. Nah, ya. Menurut soal ini ya, mau soal SD ya, level SD gitu maksudnya. Nah, jadi ini dia kalau di 2020 ini dia dijelaskan. Nah, nih kompetensinya itu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, dua bilangan cacat. Dua bilangan ya. Nah, itu ada bisa dua bilangan misalkan 6 dikurang 5 berapa gitu. Cuman dia puluhan dia atau ratusan. Nah, bisa kita lihat nanti. Oke ya, kita pelajari. Nah, mana dia penanya? Ya, mudah-mudahan lancar ininya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Ini contoh soalnya, soal lombanya. Nah, jadi kita belajar menjumlah-jumlah. Nah, nanti ada juga latihan yang agak sulit. Ini belum soal cerita ya. Nah, di sini 200 dikurang A 98. Nah, maka nilai A, nah, di 200 dikurang 98, 200 dikurangi A, itu nilainya 98. Nah, gitu. Nah, berarti bagaimana cara mencari A? Nah, cara mencari A, kita pindahkan A-nya. Boleh, tidak boleh juga. Kalau mau pindah A-nya, gini caranya. Ini kan A-nya ini negatif nih. Nah, 200. Ini positif, 98. Berarti dia menjadi kurang. Nah, 98. A-nya ini negatif. Berarti dia menjadi A. Positif. Nah, gitu. Berarti kalau 200 kurang 98 berapa? Nah, 102. Ya, berarti nanti dia harus nilainya 102. Nah, kalau nanti jadi di sini ini adalah fokus kepada seperti ini, menjumlahkan bilangan. Teman nanti panjang gitu ya, sampai 6 biji. Nah, tapi di silabusnya nih 2. Makanya 2 cuman nih. Nah, bisa kita lihat nih ya, coba. Nah, nih ya.
menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih dua bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu apa? Bilangan yang masuk 0 ya. Nolnya masuk. Kalau asli masuk nggak 0? Enggak. Nah, cacah itu dari 0 sampai seterusnya. Nah, dari 0 sampai seterusnya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau asli dari 1, kalau genap dari 2, dari 0 juga kadang-kadang. Oke. Berarti jawabannya apa ini? 102. Nah, ya. Nah, ya mudah-mudahan di silabus ini bisa dijawab. Nah, jadi ini soalnya nanti keluar sekitar 2 soal sekitarnya atau 1 soal. Kalau melihat dari tahun lalu itu 2 soal keluar. Cuman dia ada pecahan. 1 soal berarti karena pecahan itu kemarin. Nah, nanti kita belajar juga nanti pakai persen, menjumlahkan ada persen, berkoma-koma. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini angka yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas. Nah, ini soal lomba ini ya. Nah, cuman lombanya dia kalau SD ini kayak gini. Sekarang tidak lagi. Kalau sekarang dia pakai singkat mungkin. Tapi SD pilihan ganda juga kayaknya masih. Oke ya. Nah, kira-kira menurut Raffi mana ini yang salah ini Raffi? Yang atau yang betulnya? Nah, kalau yang ini betul nggak nih? Yang A ini. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah oke. Berarti kan ini kalau yang A, kita periksa A. A-nya kan 150 dikurang dengan 51. Nah, pasti 0 dikurang 1 itu kan 10. Berapa ujungnya? 9 kan? Nah, pasti salah dia. Nah, ya. Kenapa salah? Karena ujungnya 9. Sementara ini ujungnya 5. Oke, sekarang ini ujungnya berapa ini? Kalau yang ini? Ujungnya 7. Pasti salah. Nah. Sekarang ini ujungnya 10 dikurang 5 5. Kalau ini berapa? 1. Nah, berarti ini salah juga. Berarti hanya ini yang betul gitu. Jadi jawaban soal lomba ini adalah 150 dikurangi dengan 55. Nah, gitu. Ya, jadi nanti bisa saja pertanyaannya gini. A dikurang B sama dengan 95. Berapa A-nya ternyata? A-nya 150. Nah, kalau ditanyanya A tambah B, bagaimana caranya? Nah, B-nya 55. Berarti ini berapa ini? 205 kalau A tambah B. Nah, gitu. 205 jadinya. Oke, jadi yang betul ini ya, yang C. Itu. Ini lagi. Ini soal lombanya seperti ini bentuknya. Oke, di sini kan gini. Siswa kelas C ada 64 orang. Angka penyusun yang tepat di bawah ini untuk menunjukkan hasil 64. Nah, tadi kita ingat konsepnya. Kalau ini ujungnya pasti berapa? 5 kan? Ya, pasti salah. Kalau ini ujungnya bisa berapa? 4. Ini ujungnya berapa? 2. Salah dia. Ini ujungnya 1. Berarti jawabannya ini yang betul. Karena hanya itu yang 4 gitu. Nah, itu caranya ya. Jadi kalau mau dikurangkan cukup 1 aja kalau pilihan ganda nih. Nah, karena ini sekarang ini pilihan ganda, tapi nanti saya tidak pilihan ganda lagi. Mana dia? Nih.
Nah, ini dia soalnya. Ini soal yang saya revisi. Oke. Sekarang gini. Rata-rata nolak. Sorry, anunya jaringannya putus. Oke, sekarang kalau hari itu berapa hari setahun itu kalender umumnya? 1 tahun. Ya. 365 atau enggak 364. Ya, berarti hanya 2 kemungkinan ya. Nah, sekarang dikasih tahu dengan dia. Jadi ada sebanyak 365 hari dipakainya. Nah, Siti menghitung dengan memisah bulan. Ya, memisah bulan. Bulan Januari. Nah, Januari ditambah bulan Februari ditambah dengan bulan Maret, ya. Maret. Nah, ditambah bulan April, itu hasil harinya itu 119. Nah, 119 gitu. Nah, dia ngitung lagi di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, ya. Agustus itu jumlahnya ternyata 123. Nah, ingat tadi kita konsepnya 2 bilangan kan? Ini sebenarnya 2 bilangan. Bagaimana caranya? Ya kita jumlahkan orang ini dulu, ya. Nah, berapa jumlahnya nih kira-kira? 119 ditambah 123. 9 tambah 3 berapa? 12. 1. 1 tambah 1 tambah 2. Berapa? 4. 1 tambah 1, 2. Nah, sekarang dia akan menjumlahkan bulan September, Oktober. Nih ya, September. Nah, ini September, Oktober, November, Desember. Anggap bilangannya adalah A. Nah, berarti 242 ditambahi A, nilainya berapa? Siapa yang tahu berapa nilainya? 365. Iya, 365. Nah, berarti A-nya 365. Punya 123. Dikurangi dengan 242. Nah, berarti 123. 123. Ya, 123 hari. Yaitu hari dari jumlah orang ini gitu. Nah, jadi nanti
Soalnya seperti ini, bentuk soal cerita. Oke. Kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, dia tadi ada bagi, ada kali, ada tambah, ada kurang. Nah, jadi gabungan. Nah, soal saya ini kalau ada di soal lomba ya kayak gitu dia. Kadang-kadang digabung-gabung gitu ya. Ani adalah seorang siswa SD. Nah, ini harusnya siswi ya. Nah, jadi apalah ya, pahamlah siswa, siswi ini. Nah, kelas 4 yang rajin dan cermat. Ia selalu pergi ke sekolah tepat waktu. Selain itu juga, ia rajin menyisihkan sisa uang jajannya setiap hari. Hari pertama hingga hari ke-10, nah, berarti anggap N, yaitu harinya 1 sampai 10. Duitnya nih, jumlah uang yang ia sisihkan adalah 20.000. Ah, 20.000. Ya, kita kan tak ngitung berapa seharinya ya. Nah, kalau seharinya berapa nih kira-kira? Bisa aja 2.000 ya per hari. Kan kadang-kadang dia naruh 5.000, besoknya tak naruh ya. Nah, jadi selama 10 hari itu 20.000 gitu. Nah, kemudian hari ke-11 hingga hari ke-20, nah, anggap M. 11 sampai 20 itu 25 ternyata. Nah, kalau dijumlahkan berapa ini duitnya nih? Berapa Hafi? 45.000 duitnya. Nah, sekarang dia hitungnya gini. Hari nih ya. Hari ke-11. Ini salah nih. Ke-21 maunya nih. Kan udah 20 hari tadi hingga ke-20. Berarti ini betul ya. Jika ia menjumlahkan pada hari ke-30 adalah 70. Dari ke-30 dia ngitung. Yang ditanyanya adalah berapa uang yang Ani sisihkan pada hari ke-21 hingga hari ke-29. Berarti dia hari ke-30 itu dia ngitung, tak nyisihkan duit. Nah, berarti hari ke-21 sampai 29. Ini anggap MNP lah. Nah, anggap P. Ya. Nah, totalnya berapa? Totalnya itu 70 nih. Berarti 45 ditambah P sama dengan 70.000. Nah, gitu. Berarti P-nya 70.000 dikurangi dengan 45.000. Nah, berarti berapa? Ayo, berapa? 25.000. Iya, Udah berarti hitung dari tadi. wah, mantep. Berarti 25.000 dia. Mantep siapa ya? Nah, ini. Coba ini dijawab, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Ayo, monggo. Sepuluh. 10. Ada yang lain? Rafa 10. Wih, mantep. Si Rafa 10. Nah. Si Hafi? Hafi berapa, Pi? 10. 10 juga? 10.
Butir telur. Oke, sekarang kita hitung. Nah, jadi gini, Bu Atun seorang ibu rumah tangga yang selalu memperhatikan menu makan dan belanja dapur lainnya. Saat pergi ke pasar membeli 30 butir. Nah, 30 butir telurnya. Setiap ia membuat sarapan nasi goreng, ia selalu menghitung jumlah telur agar tidak berlebih atau maupun berkurang. Senin Selasa 10 butir. Ya bisa saja di Senin itu 6, Selasanya 4. Yang jelas Senin sama Selasa 10 butir. Rabu Kamis 10 butir. Berapa telur sisa yang dimiliki? Nah, sisa. Anggap sisanya P. Nah, P-nya 10 tambah 10 berapa? 20. Ya, sama dengannya berapa? 20 kurangi. Berarti P-nya adalah 30 kurangi 20. 10. Berarti P-nya ini 20. Berarti P-nya 10. Berarti sisanya 10 telur. Nah, gitu ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini belajar kali-kali. Ini belajar kali-kali. Nah, saya kasih contoh. Nah, misalkan ini 10 kali berapa supaya 800? Tentu 80. Nah, sekarang seandainya saya kasih di sini 4. Berapa angka di sini? Berapa? 200. Ya. Seandainya saya kasih di sini 100. Berapa di sini? 8. 8. Oke. Seandainya saya kasih di sini 50. Berapa di sini? 16. Berapa? 16. Iya, mantap. Seandainya saya kasih di sini 25. 32. Iya. Seandainya saya kasih di sini nih cuman 20. Berapa sini? 40. Ya. Nah, ini belajar kali-kali. Oke, sekarang mana contoh soalnya? Nah, ini dia. Oke. Itu tadi dari silabus, contoh silabus. Nah, kayak gini dia modelnya. Nah, ini dari pemerintah yang ini nih. Nah, ini yang dari saya. Dodo memiliki kelereng dan juga 5 buah toples. Ya. Dodo memiliki kelereng dan juga 5 buah toples. Jika setiap kelereng diletakkan kepada sebuah toples dan masing-masing sama banyaknya. Ya, berapa jumlah kelereng setiap toples jika kelereng Dodo berjumlah 250? 5. 50. Berapa? 50. 50? Iya, betul ya. Karena dia nanti 250. Nah, itu adalah angka berapa? 5 kali berapa? Nah, ya. Ternyata 5 kali 50. Nah, kan dia 5. 5 ini ya, toplesnya. Nah, berarti masing-masing toples isinya 50. 50. Paham ya si Hafi? Yang jawab dari tadi aku terus. Oke. Tep. Oke, sekarang ini kita pahami dulu. Nanti saya coba tanya. Bu Vivi memiliki 4 orang anak. Oke. Yang sedang duduk di SD maupun SMP. Ya terserah, mungkin 2 di SD, 2 di SMP, atau 3 SD. Yang jelas 4 orang anaknya. Pada suatu hari, ia ingin membagikan anaknya uang jajan yang sama banyak. Nah, mungkin biasanya tak sama banyak. Bu Vivi pun menyisihkan uang sejumlah 50.000. Pertanyaannya, berapa masing-masing anaknya memperoleh uang jajan jika semua yang ia sisihkan habis ia bagikan kepada anak-anaknya? Ayo. Artinya gini, anaknya tadi berapa? 4.
4 kali berapa supaya jadinya 50.000? Nah. Oke, ayo. 12. Belum bisa? Kita bahas. Jadi, anggap di sini ini adalah N, ya. Berarti 4 dikali N sama dengan 50.000. Nah, gitu ya. Berarti juga N-nya sama dengan 50.000 dibagi 4. Nah, bagaimana cara membagi? Ya, bisa dengan cara pohon faktor boleh. Atau dengan cara seperti ini ya. 4 di sini 50.000 ya. Nah. Oke. 5. Bentar saya ganti duluan. 5 dibagi 4 dapat 1. Nah, di sini 4. Turun 1. Turun pula 0. 10 dibagi 4 dapat 2. Nah, ini dapatnya 8. 10 dikurang 8 dapat 2. Turun 0 yang ini. Nih. Dapat berapa? 20 bagi 4. Ayo. 5,5. 5. Oke, berarti ini 20. 0. 0-nya masih ada 2. Nah, turun 0,1. Taruh 0. Ya, turun lagi 0. 12.500. Ya. Jadi jawabnya berapa? 12.500 gitu. Oke, paham ya apa ya? Paham, bagus. Nah, sekarang nih coba dianalisa sendiri. Ayo, kira-kira jawabnya berapa ini? Api sama Rafa. Semangat. Sebelum Rio pulang berlibur, ia singgah ke toko untuk membeli oleh-oleh yang ia akan berikan kepada teman-teman sekolahnya. Ia membeli sebungkus dodol paketan. Jika jumlah siswa di dalam kelas Dodo, termasuk Dodo itu, ada sebanyak 25 siswa yang akan menerima dodol yang dia bawa. Dibawa Rio. Nah, ya. Nah, jadi gini, dodol tuh dibagi gini intinya. Orangnya ada berapa? Orangnya 25 orang. Ya. Oh, ini ketinggalan ini. Oh. Satu paketnya 100 nih ya, ketinggal nih. Jika satu paket berisi 100 dodol. Nah, ini ketinggalan nulisnya. Ayo, berapa kira-kira dapat satu anak? 5. Berapa? Artinya gini, 5 dikali titik-titik 100. Nah, berapa? 4. Ya, jawabnya adalah 4. Nah, karena dia Dodo tuh Rio itu termasuklah dia di dalam siswa itu. Nah, gitu. Oke. Nah, ini keluarga Pak Mamat yang memiliki 2 orang anak, 2 orang anak. Ini anaknya 2 kali nulis. Bernama Selvi dan adiknya Riko. Tahun ajaran baru tiba-tiba, tahun ajaran baru tiba. Setiap tahun ajaran baru, Pak Mamat membelikan buku dan keperluan sekolah untuk anak-anaknya. Jika Pak Mamat membeli 3 lusin, berapa masing-masing anaknya menerima buku yang diberikan? 13.
Dia gini, 3 lusin